Topik 9, industrialisasi. Judul, sektor industri unggulan tumbuh melesat di tahun 2019. Industri tekstil dan pakaian jadi menunjukkan kinerja yang gemilang sepanjang tahun 2019 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,35%. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang terus membaik di tengah tekanan kondisi ekonomi global. Pertumbuhan signifikan di sektor industri tekstil dan pakaian jadi ditopang oleh meningkatnya produksi pakaian jadi di sentra-sentra industri. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri tekstil dan pakaian sebagai satu dari 5 sektor manufaktur yang menjadi prioritas dalam pengembangannya, terutama dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Karena dengan pemanfaatan teknologi industri 4.0 akan mendorong peningkatan produktivitas sektor industri secara lebih efisien. Kemudian, industri furniture mencapai 8,35% yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan luar negeri sehingga mendorong tumbuhnya ekspor. Sementara industri makanan dan minuman dengan pertumbuhan stabil sebesar 7,78% didukung oleh peningkatan produksi crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah. Topik 10, kebijakan fiskal dan APBN. Judul, dalam tataran global, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diproyeksikan akan berada pada tingkat yang rendah. World Economic Outlook atau WEO bulan April 2019 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan kembali melambat ke tingkat 3,3%, lebih rendah dibandingkan proyeksi pada WEO bulan Januari 2019 sebesar 3,5%. Selain itu, volume perdagangan global diperkirakan mengalami tekanan. WEO memproyeksikan perekonomian Indonesia masih akan tumbuh 5,2% di tahun 2019. Meskipun kondisi global kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali. Kinerja APBN hingga akhir Maret 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Neraca pembayaran Indonesia di tahun 2019. Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia di kuartal 4 di tahun 2019 yaitu surplus 4,3 miliar US dollar. Relasi ini tercatat jauh lebih baik ketimbang kuartal sebelumnya yang defisit 46 juta US dollar. Sementara defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal 4 sebesar 8,1 miliar US dollar atau setara 2,84% dari produk domestik bruto atau PDB. Hal tersebut dikarenakan surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat, ditopang oleh penurunan impor non-migas di tengah kinerja ekspor non-migas yang belum kuat. Secara keseluruhan, neraca pembayaran sepanjang tahun lalu surplus 4,7 miliar atau membaik dari tahun sebelumnya yang defisit 7,1 miliar US dollar. Defisit neraca transaksi berjalan sebesar 30,4 miliar US dollar atau 2,72% dari PDB atau membaik dari tahun lalu yaitu 2,94%. Topik 12, Indonesia dalam era globalisasi. Judul, pemanfaatan sosial media YouTube sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Pembaruan media sangat penting dilakukan oleh pengajar. Media ajar yang digunakan harus erat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti media sosial. Belajar dan ngobrol santai dengan keluarga sering menggunakan media sosial. Saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Kebiasaan menggunakan media sosial ini secara tidak langsung dapat menjadikan penggunaannya mengakses informasi dan mempelajari informasi yang diaksesnya, sehingga tidak heran jika saat ini perkembangan dan penyebaran bahasa berjalan dengan sangat cepat. Era digital ini menandai bahwa saat ini masyarakat sudah menjadi masyarakat yang modern.